Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya di tempat. Kembali kita akan bertemu dengan sarapan pagi hari ini. Sarapan yang sesungguhnya, yang senantiasa menguatkan iman rohani kita sebagai orang percaya. Sarapan pagi hari ini saya beri tema merespon firman Tuhan. Kita akan baca dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Tapi tidak akan kita baca semua. Kita akan baca beberapa saja. Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan Yosua. Demikian juga Tuhan berjanji kepada kita. Sebagai orang yang percaya, kita akan baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan telah memberi banyak peneguhan, yaitu jangan takut. Ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel adalah budak. Mereka tidak mempunyai senjata apa-apa untuk berperang menghadapi raksasa-raksasa yang tinggal di tanah Kanaan. Namun, Tuhan berfirman dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan membela bangsa Israel. Sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua mau merespon firman Tuhan. Sehingga hidup Yosua dibentuk menjadi ciptaannya yang baru. Kita akan baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan sesuatu yang lama akan berlalu? Ketika kita merespon firman Tuhan dan mau melakukannya. Memang saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan dua reaksi yang berbeda, yaitu yang bijak akan menerima dan merenungkannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ini adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan bijak, sedangkan yang bodoh akan tersinggung dan tidak mau menerima firman Tuhan. Memang sulit meyakinkan lalat kalau bunga lebih indah daripada sampah. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menabur firman Tuhan itu. Kita akan baca dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Jadi kita wajib melakukan tugas kita, menabur benih-benih firman, baik bagi orang yang sudah percaya maupun orang yang belum mengenal Tuhan. Kita juga akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dalam hidup sehari-hari, kita perlu taat melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti membela kita. Dia dapat mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Yosua selalu merespon firman Tuhan. Bukan saja saat dia mengikut Musa, tetapi juga saat dia memimpin bangsa Israel. Ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita hidup oleh iman di dalam Yesus, yaitu tinggal di dalamnya. Seorang yang tinggal di dalam Yesus akan selalu merespon firman Allah dalam kesehariannya seperti Yosua. Tuhan pasti akan melindungi, mengiringi kita apabila kita melakukan tugas-tugas yang ditugaskan kepada kita untuk memenangkan jiwa. Kita tidak mau mementingkan diri kita sendiri. Kita mau memenangkan jiwa-jiwa bagi orang yang belum kenal Tuhan. Baik itu keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Kita wajib mengenalkan firman Tuhan kepada mereka. Meskipun mereka tidak menerima, meskipun mereka tidak mendengar, tapi kita tetap melakukan tugas-tugas kita. Apapun respon, reaksi yang kita terima nantinya. Biar semuanya Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kita. Baik itu melalui tingkah laku kita, tutur kata, terlebih perbuatan kita. Supaya kita jadi cermin hidup bagi orang-orang yang di luar sana. Karena Tuhan Yesus pasti membela orang yang mau merespon firman Tuhan. Jadi tetaplah taat dan lakukan firman-Nya. Hingga kita dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Sekian sarapan pagi saat pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, ikut peraturan prokes yang ada. Tuhan Yesus memberkati.